Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas kita semuanya pada pagi hari ini. Pagi ini sebenarnya saya tidak mau berkhotbah, tapi saya akan belajar bersama dengan Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini. Untuk Bapak Ibu yang mungkin yang sudah lama menikah, anak-anak sudah mulai besar, mulai tumbuh dewasa, ya. Kita akan merefresh ulang, ya, tentang pengasuhan kita terhadap anak-anak kita, mungkin yang juga akan berguna untuk cucu-cucu kita berikutnya. Tapi bagi orang-orang muda, ya, keluarga-keluarga muda, inilah saatnya, ya, kita akan meninggalkan pola asuh yang salah dan kita akan masuk di dalam pola asuh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi anak-anak yang muda, mungkin ini akan merupakan satu persiapan, di mana kalau kalian nanti pada akhirnya akan menjadi orang tua, akan menjadi orang tua yang seperti yang apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Karena saya tidak berkhotbah jadi tidak berapi-api. Kita akan pelajari bersama-sama apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya terima, ya. Saya akan bagikan kepada Bapak Ibu, Saudara semuanya, ya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang yaitu generasi yang akan datang, ya. Menyelamatkan generasi yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya, ya. Tidak ada sekolah menjadi orang tua. Karena begitu untuk Bapak Ibu yang pada awalnya seperti Ko Longlong, seperti Bro Kane nanti yang akan masuk, kan tidak masuk sekolah dulu, akan masuk rumah tangga. Mereka sudah masuk dalam rumah tangga. Tiba-tiba sudah masuk dalam rumah tangga, ya. Dan dalam mendidik anak juga tidak ada, ya, tidak ada sekolahnya mendidik anak. Jadi natural, apa yang langsung dipercayakan, anak-anak lahir dalam keluarga, bahkan yang lebih parahnya kadangkala, ya, apa pola asuh apa yang kita dapat dari orang tua kita, itu juga yang akan kita terapkan kepada anak-anak kita pada generasi berikutnya. Kita tidak tahu, kita tidak mengkaji ulang apakah pola asuh yang selama ini orang tua kita berikan kepada kita itu adalah pola asuh yang benar atau tidak. Ya, karena kita tidak pernah di sekolah, maksudnya sekolah dalam untuk mengasuh anak, maka ya udah lakukan aja. Kalau bapak ibu dulu memberikan kita begini, ya saya akan berikan kepada anak-anak saya seperti ini. Nah, itu berikutnya yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir-akhir ini khususnya di dasawarsa terakhir ini, ya, kalau kita melihat kondisi anak-anak, mungkin keprihatinan kita mulai akan muncul. Setiap hari para orang tua diperhadapkan dengan hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang baru. Bahkan sering hal-hal yang baru itu hal-hal yang menakutkan, yang berhubungan dengan anak-anak mereka, setiap orang tua, ya. Contohnya yang punya anak masih kecil, akhir-akhir ini Bapak Ibu semua yang mungkin aktif di medsos atau sering melihat televisi, ada banyak hal yang terjadi, yaitu maraknya apa Bapak Ibu? Penculikan anak. Jadi anak yang masih kecil, jadi kadangkala ada ibu-ibu yang juga bilang sama saya, "Hei, aduh, kadangkala tante aku sampai parno sendiri loh dengan berita-berita yang terjadi di sekeliling kita ini." Ya. Yaitu ada banyak penculikan anak. Kalau tadi malam Bapak Ibu ngelihat televisi, ya, ada berita yaitu bahwa penculikan anak itu sekarang itu modusnya, kalau yang bawa mobil, misalnya ibu-ibu bawa mobil bawa anak, hati-hati. Modus mereka itu seringkali gini, ban kempes. Jadi akhirnya ibunya turun, anaknya tetap ada di dalam mobil. Sementara pada waktu ibunya turun sedang konsentrasi dengan bannya, ternyata anaknya sudah diambil. Dan itu sudah ketangkap CCTV. Tadi malam saya melihat, ngerinya, ya, ngerinya. Makanya saya melihat hal itu, sebenarnya saya mau berkhotbah yang lain, tapi saya minta izin sama Pak Yusak. Kemarin saya bilang, bolehlah saya untuk khusus karena ini sebenarnya tahun pertolongan
Tuhan, ada hal-hal yang lain yang harus saya bawakan, tapi bolehlah saya akan berbicara tentang soal pengasuhan. Kata Pak Yusa, boleh, karena ini adalah ruangnya punyanya sekolah minggu, jadi diperbolehkan. Jadi Bapak Ibu jangan nanti berpikir begini, wah kok Bu Gembala sendiri kok yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan di gereja di tahun pertolongan Tuhan, karena ada pertimbangan yang lain ya. Jadi karena ini ruangnya punyanya sekolah minggu, jadi makanya Bapak Gembala mengizinkan saya untuk bisa berbicara tentang soal pengasuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi saya berbicara bahwa yang punya anak kecil mereka mulai ketakutan, ya bagaimana anakku kalau terjadi penculikan. Anaknya yang mulai tumbuh remaja, ada banyak godaan-godaan yang datang ya di sekelilingnya. Mungkin bahkan belum sampai tumbuh remaja, tapi banyak godaan yang datang. Di antaranya pornografi, gadget, internet, gaya hidup yang cenderung kebablasan, ya, narkoba, semua itu adalah godaan-godaan untuk anak-anak kita, anak-anak yang bahkan masih agak sebetulnya belum berumur. Kalau pada waktu saya pada waktu itu masih anak-anak, ya, tapi untuk sekarang yang masih usia anak-anak sudah punya idola, ya, sehingga gaya hidupnya akan sama dengan idolanya, ya, bahkan sampai kebablasan. Di belahan dunia yang lain karena idolanya itu bunuh diri, makanya anak-anak ini juga mau ikut untuk melakukan bunuh diri. Nah, sudah mengidolakan sesuatu yang sampai kebablasan. Ini terjadi, tidak bisa dipungkiri. Nah, dengan gadget yang semakin canggih, ya, mungkin kita sebagai orang tua seperti apa yang dikatakan oleh Pak Yusa minggu lalu, bahwa kita sudah kalah jauh, ya. Mungkin saya dengan meme Faith ini, mungkin untuk membuka gadget itu, saya sudah kalah, ya. Dia dengan jarinya yang kecil, dia sudah langsung dia dia bisa langsung buka YouTube. Sementara saya mesti harus lihat fiturnya dulu, yang mana sih? Yang YouTube itu masih harus masih ngelihatnya. Bapak Ibu, ini menjadi godaan dari anak-anak kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang tua, kita boleh kalah, ya, dengan segi teknologi dengan anak-anak kita. Tapi kita tidak boleh kalah dari segi kebijaksanaannya. Kita tidak boleh kalah dari segi iman kita kepada anak-anak kita. Oleh sebab itu orang tua harus menjadi teladan. Sekarang apa yang harus kita perbuat untuk menyelamatkan generasi yang akan datang ini? Apakah masih ada jalan? Mungkin itu yang menjadi pikiran kita. Apakah masih ada jalan? Pasti. Kalau jalan pasti ada jalan keluar. Kita akan kembali kepada kebenaran firman Allah. Kita akan kembali pada tujuan dasar pengasuhan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Di sana bahwa Allah menciptakan manusia pertama Adam itu yang serupa dan segambar dengannya. Tapi mari kita akan melihat di dalam yaitu pasal yang kelima ayat yang ketiga. Multimedia saya minta untuk tolong akan dibukakan supaya Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab. Kalau dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26, Allah menciptakan manusia pertama Adam itu serupa dan segambar dengannya. Tapi di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang ketiga, di sana dikatakan, mari kita akan baca bersama-sama, 2, 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Iya. Jadi setelah Adam diciptakan menurut gambar Allah, tapi di dalam pasal yang kelima, bahwa Adam mempunyai anak menurut rupa dan gambarnya, yaitu yang diberi nama Set. Dengan demikian Allah ingin manusia melahirkan generasi berikutnya dan mendidik agar serupa dengan dirinya yang diciptakan dan serupa dengan gambarnya. Dan Allah memberi tugas ini, tugas pengasuhan ini, yaitu
seperti satu multiplikasi. Ya, kalau Allah manusia pertama diciptakan menurut gambar dan rupanya, ya, dan rupa Tuhan di dalam diri Adam. Sekarang Adam punya anak, ya, menurut gambar dan rupanya dia. Maksudnya Allah supaya Adam bisa mendidik, mengajar, ya, mengajar kepada anaknya, kepada keturunannya itu, yaitu sesuai dengan gambar Allah itu tadi, atau memultiplikasi gambar Allah di bumi. Nah, ini seringkali kalau kami dalam pranikah sering saya ajarkan kepada calon mempelai, khususnya kepada mempelai wanita, karena saya sering membimbing untuk mempelai wanita, bahwa tujuan Allah di dalam sebuah pernikahan salah satunya adalah memperbanyak gambar Allah di bumi. Jadi memperbanyak gambar Allah di bumi itu tujuan Allah salah satunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita memiliki tujuan dalam pengasuhan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan yang diajarkan Tuhan, ya, untuk bisa memultiplikasi gambar Allah di bumi ini ada 3 tujuannya, ya. Dalam pengasuhan ada 3. Yang pertama yaitu tujuan dalam pengasuhan. Yang pertama adalah menghasilkan sifat dari orang tuanya, ya. Jadi anak-anak itu Tuhan berikan kepada kita, itu ada tujuannya supaya menghasilkan sifat dari orang tuanya. Maksudnya sifat dari orang tuanya itu adalah sifat yang keilahian yang Allah telah berikan, ya, sesuai dengan gambar Allah itu. Oleh sebab itu orang tua harus memiliki natur atau pembawaan Allah terlebih dahulu, baru kemudian mendidik anak-anaknya untuk memiliki natur Allah. Sehingga pada waktu kami di dalam pranikah, maka yang pertama kalau pranikah kami tidak akan membicarakan bagaimana nanti pernikahan, isinya di pernikahan itu apa, bagaimana, tidak. Tapi yang pertama yang kami kerjakan di dalam pranikah, pasti kita akan mengecek ulang apakah sudah lahir baru atau belum mempelai ini, calon mempelai ini. Calon mempelai ini harus lahir baru terlebih dahulu, ya. Makanya harus dilayani lahir baru. Berarti kadang-kala ada yang berpikir, loh, ini pranikah kenapa kok kayak penginjilan? Iya, persiapannya kayak persiapan orang penginjilan. Harus dipastikan dulu, ya, bahwa kedua calon mempelai ini harus benar-benar dia sudah lahir baru, hidupnya sudah dibaharui oleh Allah, sehingga dia memiliki natur Allah di dalam kehidupannya, memiliki pembawaan Allah itu di dalam kehidupannya. Karena kalau, ya, kedua calon mempelai ini yang masuk dalam pernikahan belum lahir baru, masuk dalam pernikahan dikaruniakan anak-anak, ya, pasti Bapak Ibu ini, ya, yang belum lahir baru ini, apa yang akan dia ajarkan, apa yang akan dia berikan kepada anak-anaknya? Ya tabiat-tabiat lamanya, karena dia belum lahir baru. Nah, berarti generasi ini akan menjadi generasi yang tidak baik, ya. Bukan generasi yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi kalau orang tuanya terlebih dahulu sudah lahir baru, ya, sudah lahir baru, hidupnya sudah diperbaharui oleh Tuhan, maka baru kemudian kedua orang tua itu akan mendidik anak-anaknya sesuai dengan pembawaan Allah atau dengan natur Allah. Itu yang pertama. Yang pertama, di dalam lahir baru itu orang tua juga harus memiliki roh, ya, roh yang bisa berhubungan dengan Allah, ya. Roh yang bisa berhubungan dengan Allah, orang tua harus memiliki ini, sehingga dia bisa mengajarkan kepada anak-anaknya untuk hidup di dalam roh. Atau istilah profetiknya zaman sekarang itu roh yang bisa mengakses surga, ya. Jadi orang tua harus memiliki ini, wajibnya. Ada contoh yaitu di dalam Lukas pasal 1 ayat 41, yaitu pada waktu itu Elisabet, ya. Elisabet pada waktu dia mengandung, pada waktu dia berjumpa dengan Maria, maka bayinya melonjak, Yohanes itu melonjak di dalam perut ibunya. Dan di situ dikatakan bahwa Elisabet penuh dengan roh. Jadi orang tua, sebagai orang tua, nah, beruntunglah bagi pasangan-pasangan muda yang belum dikaruniai anak, ya, kalian bisa mempersiapkan diri
pada akhirnya ya mempersiapkan hidup kalian benar sehingga pada saat nanti Tuhan mempercayakan anak-anak kalian akan memiliki pola asuh yang benar terhadap anak-anaknya ya. Dengan demikian orang tua harus mendidik anak-anak itu tadi hidup di dalam roh. Ada 3 hal ya untuk membangun natur Allah di dalam hidup anak-anak kita. Ya, di nomor 1 tadi ada 3 hal, yaitu yang pertama, hal yang pertama adalah menolong anak untuk terbiasa berdoa kepada Allah. Jadi ajari anak-anak kita sejak dari dini, sejak dari kecil, ajari anak-anak kita itu terbiasa berdoa kepada Allah ya. Jika orang tua berdoa, pastikan bahwa anak-anaknya juga ikut berdoa ya. Jangan biarkan begini, orang tuanya berdoa, anak-anaknya berkeliaran main masing-masing, main gadget, main ini. Jangan biarkan seperti itu. Tapi pastikan pada saat orang tuanya berdoa, pastikan bahwa anak-anaknya ikut berdoa. Sekalipun mungkin ketahanan mereka berbeda dengan kita, tapi paling tidak kita akan mengajari mereka sejak dari dini bahwa berdoa kepada Tuhan. Biarkan anak-anak tetap ada di samping kiri kanan Bapak Ibu semuanya ya pada saat Bapak Ibu berdoa. Dan ajarkan anak-anak untuk membaca firman setiap hari. Membaca Alkitab setiap hari. Ya. Kita ajarkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dulu masih ingat waktu Ibu Yuli ini hamil. Saya pernah berkata begini, coba yuk Bu Yuli, dari dalam kandungan anaknya mulai diajak berdoa, mulai diajak membaca firman Tuhan. Ya. Karena saya belum punya anak yang masuk dalam rumah tangga, jadi saya juga ngajarinya kepada Ibu Yuli ini. Ya. Kalau sudah begitu, nanti coba kita lihat perbedaannya. Ya. Nah setelah itu ajarkan, waktu sudah lahir, mungkin anak ini belum bisa baca. Tapi coba ibunya akan mulai membacakan. Nah, sekarang saya punya anak, punya cucu. Ya, cucu saya memang masih 7 bulan. Tapi saya katakan kepada kedua orang tuanya, ajar anak ini sejak dari kecil untuk berdoa kepada Tuhan. Ajak anak ini setiap hari untuk membaca firman. Sekalipun mungkin dia baru bisa mendengar, mungkin belum memahami apa yang dia baca, tapi tidak apa-apa, ajarkan terus. Dan katakan kepada anak itu secara jelas, katakan kepada mereka bahwa Allah adalah firman. Bahwa Allah itu adalah firman, dan firman itu harus nyata di dalam hidup kita. Ajarkan kepada mereka. Jadi kalau kita biasanya orang tua kan sering ngajari anak-anak kita ya sopan santun, bagaimana bersikap terhadap orang yang lebih tua, bagaimana cara menghormati guru, bagaimana cara bersikap di tempat orang lain. Itu sering kita ajarkan mungkin di rumah, tapi jangan lupakan. Ajarkan dengan jelas kepada anak-anak kita bahwa Allah itu adalah firman. Dan firman itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Ajarkan kepada anak-anak itu sejak dari kecil. Di Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dikatakan di sana bahwa pada mulanya Allah itu adalah firman. Ya. Karena itu kalau orang tua menyuruh anak-anak untuk membaca firman setiap hari, orang tua wajib menjadi yang pertama yang melakukan. Jangan Bapak Ibu begini menyuruh anak-anaknya untuk membaca firman, untuk berdoa, sementara orang tuanya begitu bangun tidur, buka mata, gadget yang dipegang. Ya. Ini tidak menjadi teladan yang baik ya bagi anak-anaknya. Sekarang pertanyaannya, ya. Kalau kita sudah mengajarkan dalam kehidupan kita, pertanyaannya, bagaimana mungkin anak akan belajar, ya, membaca firman kalau orang tuanya sendiri tidak pernah membaca firman, ya. Membaca firman. Yang kedua, ajar anak-anak kita bersekutu dengan Tuhan agar natur Allah itu bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Anak-anak sejak kecil dididik untuk masuk dalam mesbah keluarga, diajak dalam mesbah keluarga, ya. Bangun pagi, baca firman,
maka setelah dewasa mereka akan melakukan apa yang sudah diajarkan sejak dari kecil itu dengan sendirinya. Saya ingat pada waktu Nana sama Karismi masih kecil, kami kalau misbah keluarga, kami ajak anak-anak kami itu untuk misbah keluarga, karena saya ada hamba Tuhan. Biasanya kalau berdoa kan enggak cepat selesai. Ya. Sampai anak-anak saya ini terkantuk di dalam doa waktu misbah keluarga pagi-pagi. Mereka sampai kadangkala Alkitabnya ya kepalanya sampai kena ke Alkitabnya. Tapi saya sama Pak Yusa tidak memberikan toleransi. Oh ya oke, kalau begitu kamu sudah capek, kamu boleh tidur. Tidak. Kami tetap ajarkan mereka selama misbah keluarga itu belum selesai, tetap harus ada di situ. Jadi kadangkala saya membuka mata saya sedikit, saya melihat mereka, mungkin karena ketahanan mereka, mungkin kadangkala mereka sudah berantuk satu dengan yang lain, gitu langsung. Akhirnya mereka buka mata lagi dan mereka ikut lagi untuknya. Tapi itu dilakukan. Nah, setelah mereka menjadi besar, saya tidak harus kejar-kejar mereka lagi untuk apakah kamu sudah baca firman, apakah kamu sudah berdoa, apakah kamu sudah begini. Tidak, saya sudah melihat. Saya tidak pernah menanyakan, tapi saya selalu memantau mereka. Saya selalu melihat, oh mereka sudah melakukan dengan sendirinya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan ajarkan anak kita, tapi kita orang tua harus menjadi teladan terlebih dahulu, ya. Jangan menjadi teladan itu nanti kalau anak kita sudah besar. Tidak, sejak dari kecil anak-anak itu sudah melihat hidup kita itu seperti itu, maka anak-anak itu akan bertumbuh, yang akan bertumbuh dalam pembawaan Allah. Masalah lain yang mesti disadari oleh orang tua, tidak boleh ada dualisme di dalam kehidupan anak-anak, khususnya anak-anak yang masih kecil, ya. Tidak boleh ada dualisme antara gereja dan rumah. Dualisme antara gereja dan rumah artinya, jika di gereja anak-anak diajarkan rajin membaca firman dan mengikuti misbah keluarga di rumah, sementara di rumah sendiri tidak dilakukan seperti itu namanya dualisme. Jadi kita harus bersinergi, antara gereja dan rumah itu harus bersinergi. Kalau di gereja anak-anak itu diajarkan membaca firman, mengikuti misbah keluarga dalam rumah tangga, maka keluarga itu juga harus melakukan seperti itu, ya. Keluarga itu harus melakukan seperti itu. Jadi tidak ada standar ganda, ya. Oh kalau di gereja harus begini, tapi kalau di rumah nanti aku boleh begitu. Tidak. Ketika anak-anak diperhadapkan dengan standar ganda atau dualisme, maka akan terjadi konflik di dalam diri anak. Dia akan bingung, mana yang harus aku ikuti, rumah atau gereja, ya? Nah pada akhirnya kalau anak-anak sudah mengalami konflik, maka tidak mungkin ya natur Allah itu akan ada di dalam diri anak-anak. Kalau anak-anak di gereja sudah diajarkan nilai-nilai yang baik seperti rajin, disiplin, tapi di rumah justru ya tidak ada penerapannya, maka dalam hal ini mereka pun mungkin akan mengalami yang satu masalah, problem di dalam kehidupannya. Jadi tidak akan bisa terbentuk pembawaan Allah itu di dalam hidup mereka. Nah, sekarang yang kedua. Kalau tadi yang pertama adalah menolong anak untuk terbiasa berdoa, ya. Yang kedua bagian yang yaitu menurunkan karakter orang tua kepada anak-anaknya. Menurunkan karakter orang tua itu kepada anak-anaknya. Bapak Ibu, karakter itu bukan pembawaan lahir, tapi karakter itu terbentuk itu dari lingkungannya, ya. Terbentuk dari lingkungan sekelilingnya. Jadi orang tua wajib menurunkan karakternya kepada anaknya. Kenapa? Makanya kata tadi di depan, calon-calon mempelai tadi harus dipastikan sudah lahir baru, sudah bertobat, hidupnya sudah dibaharui, sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa kami hamba Tuhan harus memastikan seperti itu? Karena akan berikutnya bahwa dia kalau nanti menjadi orang tua, dia akan menurunkan karakter orang tua itu kepada anak-anaknya. Seperti pada waktu penciptaan manusia, Tuhan menurunkan karakter ilahi kepada Adam.
dan dalam diri manusia itu ada karakter ilahi. Demikian pula dalam pengasuhan, orang tua harus menurunkan karakter ilahi yang sudah didapat tadi ya, kepada anak-anaknya ya. Sehingga jangan heran kalau ada orang sering berkata begini, melihat anakmu, aku seperti melihat dirimu. Nah gitu. Kalau kita biasanya ketemu teman-teman lama gitu ya, misalnya pas reuni bawa anak-anak kita gitu. Kadang-kadang teman-teman kita bisa berkata begini, aku melihat anakmu ini kok aku seperti melihat dirimu. Karena apa? Karakter kita itu sudah ada di dalam diri anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karakter kita harus dipahami, harus memiliki karakter ilahi. Jadi jangan percaya begini, kita orang yang sudah percaya kepada Yesus, ya sudah diselamatkan, sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat itu sebenarnya sudah tidak ada di bawah kutuk. Jadi kadang-kadang kan orang begini, kalau karakter yang jelek itu mengalir di dalam diri anaknya, maka kita akan berkata, oh itu masih hidup di dalam kutuk. Tidak, tapi itu adalah karakter DNA orang tuanya tadi yang diturunkan kepada anaknya. Jadi hati-hati kita sebagai orang tua, kita patut hati-hati dalam perilaku kita hati-hati karena tidak disadari tanpa kita harus mengajarkan kepada mereka, karakter itu sudah turun dalam kehidupan kita, sehingga orang bisa melihat bahwa siapa anak kita, siapa dia, itu pasti anaknya dia. Karena apa? Karakternya itu seperti itu, seperti bapaknya gitu loh, seperti bapaknya. Kalau karakter kita belum diubah, belum dibaharui dengan karakter ilahi ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara dengan karakter, apa karakter itu? Karakter itu sebenarnya siapa kita saat berada dalam tekanan. Karakter itu siapa kita saat kita berada di dalam tekanan. Sebab tekanan itu akan menunjukkan karakter asli kita. Disembunyikan seperti apapun pada waktu ada dalam tekanan, maka karakter asli itu akan muncul ya, akan muncul di dalam kehidupan kita. Nah, kalau memberi respon yang benar ketika masa sukar, itu menandakan bahwa karakter kita itu sudah terbentuk. Tapi kalau pada waktu kita diperhadapkan dengan masa kesukaran, respon yang salah, maka kita akan tahu bahwa karakternya belum terbentuk, karakternya belum teruji. Jadi kembali saya katakan bahwa pada dasarnya karakter seseorang itu terbentuk melalui proses yang cukup panjang. Jadi tidak langsung dari lahir langsung ada, tidak. Melalui proses yang cukup panjang, bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, tetapi tempaan lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau anak-anak mulai tumbuh di lingkungan yang mungkin semua preman ya, maka kelak anak ini akan tumbuh menjadi orang yang keras, karena yang menempa itu adalah lingkungannya ya. Tapi kalau yang ada di lingkungannya itu adalah lingkungan orang-orang yang bodoh, yang tidak pernah mau berpikir, maka kelak akan anak ini kalau bertumbuh akan menjadi anak-anak yang penakut dan juga tidak punya daya juang dalam hidupnya. Satu saat sekitar tahun 87 Pak Yusak membuka perintisan yang ada di daerah Klaten, tapi di dalam namanya Temuwangi. Daerah Temuwangi itu adalah sebuah daerah yang kalau menurut KTP penduduknya itu Muslim, tapi ternyata mereka tidak pernah ke masjid, mereka tidak pernah sembahyang 5 waktu, tidak pernah mereka lakukan. Tapi mereka adalah penduduk yang sinkretisme ya. Jadi dia ngakunya Muslim, tapi ternyata dia itu adalah percaya kepada hal-hal yang tidak ya, apa ya, jadi kayak animisme gitu loh. Kalau misalnya contohnya, karena mereka adalah rata-rata itu bertani, kalau misalnya mau bertani, dia adakan selamatan, dia adakan ini pemujaan terlebih dahulu. Kalau mereka pelihara hewan, kalau hewan mereka sakit, perginya mereka ke dukun
ya. Jadi tidak pergi ke dokter. Jadi hal itu dilakukan oleh seluruh penduduk itu. Nah, anak ini sedang usia itu tahun 88 ya, hampir mau 3 tahun. Nah, usia di mana anak ini sedang bertumbuh menjadi mencari ya. Jadi dia di sekelilingnya dengan anak-anak yang ada di situ, anak-anak sudah mulai agak besar tidak sekolah mereka, karena kalau sekolah mesti jauh. Mereka tidak sekolah dan mereka bertumbuh ya sudah kayak orang tuanya itu, yang penting dikasih makan, anak-anaknya itu suruh hidup sendiri. Jadi mereka anak-anak yang usia sekolah itu berkeliaran di mana-mana di kampung itu, sementara orang tuanya ada di ladang, ada di sawah. Nah, Nana akhirnya ada di tengah-tengah mereka, bergaul dengan mereka, mau nggak mau. Wong kami dalam penginjilan di situ mau nggak mau ya, kami bergaul dengan mereka, dan anak saya ini mulai bergaul. Lama-kelamaan saya sama Pak Yusa ini tadinya Nana ini kan waktu masih kecil itu Tuhan karuniakan anak ini bisa cerdas, bisa pandai, sesama usianya dia tuh lebih pandai. Tapi lama-kelamaan karena dia tinggal bersama-sama dengan orang yang begini, kok lama-lama anak saya ini kok jadi kayak bodoh gitu. Akhirnya saya sama Pak Yusa begini, wah ini berbahaya kalau dilanjutkan ya, meskipun saya sebagai hamba Tuhan, tapi bagaimana dia pasti masa depannya dia pasti akan kacau. Akhirnya pertama kami terobos, yang pertama itu gini, dulu dalam penginjilan itu sampai saya karena anak-anak usia anak-anak usia sekolah tidak sekolah, saya buka di tempat kami tinggal itu. Saya ngajari mereka membaca, ngajari mereka menulis. Tapi sampai seberapa kan saya memang bukan pengajar. Ya udah cukup mereka bisa membaca, menulis. Tahu untuk kelanjutannya kan tidak bisa. Nah, untuk anak saya tidak bisa. Akhirnya kami berdoa. Saya kembali berdoa sama Tuhan, saya sama Pak Yusa. Akhirnya Tuhan buka jalan, diputuskan untuk kembali ke Solo. Jadi pelayanan yang ada di situ harus kita layani dari Solo sampai ke Klaten. Jadi berapa lama setiap minggu begitu terus menerus kita akan hanya untuk demi masa depan anak saya, karena dalam pelayanan penting tapi juga masa depan anak saya lebih penting. Itu yang pemikiran kami, bahwa dua-duanya adalah satu pelayanan, tapi ada pelayanan yang lebih penting, yaitu untuk masa depan dan keluarga, itu penting. Maka kami langsung putuskan pulang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karakter itu terbentuk yaitu dari lingkungannya, dari orang-orang sekitarnya. Kalau orang-orang yang ada di sekitarnya itu hidup takut Tuhan, kalau orang-orang yang di sekitarnya orang-orang yang hidup cinta Tuhan, ya, orang-orang yang suka melayani Tuhan, orang-orang yang suka memuji Tuhan, maka anak kita ini akan terbentuk karakter mereka juga menjadi anak-anak yang akan cinta Tuhan, yang akan melayani Tuhan. Oleh sebab itu didiklah anak-anak agar tidak manja, ya. Sekalipun mungkin fasilitas di rumah itu serba ada, tapi ajari anak-anak untuk tidak manja, ya. Sekalipun semua fasilitas ada, mau ini ada, mau itu ada, tujuannya apa? Tujuannya agar anak bisa mandiri dan memiliki kemampuan untuk menghadapi segala situasi dan perubahan, sehingga terbangun karakter yang kuat di dalam diri anak. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba aja. Kalau memanjakan anak-anak Bapak Ibu, misalnya anak-anak yang harusnya sudah bisa mandi sendiri masih tetap dimandikan. Satu saat dia sudah tumbuh dewasa, waktu dia ditaruh di tempat yang lain, mungkin menempuh pendidikan di tempat yang lain, dia tidak akan bisa apa-apa untuk dirinya sendiri. Karena apa? Dia tidak pernah diajari untuk mandiri. Tapi mari orang tua, kita akan mengajari anak-anak kita itu untuk mandiri. Jangan dimanjakan sekalipun semuanya ada tersedia. Jadi ini akan menghasilkan, yaitu akan membangun karakter yang kuat. Yang ketiga, yaitu akan menghasilkan perilaku yang sesuai dengan firman Allah. Yang ketiga, yaitu tugas pengasuhan itu adalah menghasilkan perilaku yang sesuai dengan firman Allah, agar anak bisa berpikir seperti Yesus. Sebab pola pengasuhan anak-anak Tuhan, orang percaya, itu adalah Bapa dan Yesus.
Jadi kita harus ya menanamkan pada diri anak-anak bahwa mereka patut berpikir, berkata-kata, dan berperilaku seperti Yesus, yaitu sesuai dengan firman-Nya. Ajarkan anak-anak ini sejak dari kecil ya, sejak dari kecil, karena pola pengasuhan kita itu adalah pola pengasuhan Bapa dan Yesus. Maka tanamkan di dalam diri anak bahwa mereka patut berpikir, patut berkata-kata, dan berperilaku seperti Yesus, yaitu yang sesuai dengan firman-Nya. Contohnya, ini untuk anak-anak yang sudah mulai remaja. Contoh anak-anak yang sudah remaja dan pemuda, ya, itu menjaga kekudusan, ya, menjaga kekudusan. Dalam kekudusan itu, kalau misalnya mereka berpacaran, kan waktunya mereka pada waktu berpacaran ya. Kalau masih berpacaran, tidak boleh menginap berdua saja tanpa supervisi orang tua. Jadi tidak boleh. Nah ini untuk menolong anak-anak untuk tetap menjaga kekudusan. Ya, dia membuat anak-anak itu akan punya radar terhadap larangan tertentu yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi orang tua harus tegas kepada mereka, mencontohkan bagaimana hidup berperilaku seperti Yesus, bagaimana hidup berkata-kata seperti Yesus. Ya, kita harus lakukan seperti ini ya kawan. Nah bagaimana Pak kalau yang sudah terlanjur, misalnya yang sudah terlanjur, oh dulu kami sudah melakukan ini, putuskan pola asuh yang salah itu, putuskan dan berani mengambil pola asuh yang benar ya, di dalam kekudusan untuk mendidik anak-anak kita. Tentunya kita orang tua, kita tidak suka ya, kita tidak mau bahwa anak-anak kita juga akan melakukan hal yang salah ya. Itulah model pengasuhan yang sempurna ya. Itulah model pengasuhan yang Allah inginkan. Model pengasuhan yang sempurna ya, adalah Yesus dan Bapa. Yohanes pasal 5 ayat 19, di sana dikatakan yang multimedia, Yohanes pasal 5 ayat 19, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak ya, di dalam Yohanes pasal. Maka pola pengasuhan yang sempurna adalah Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 9, barang siapa melihat anak, ia melihat Bapa. Nah ini pola asuh yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Dan Kolose pasal 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Maksudnya seperti apa yang tadi saya katakan, bahwa dalam pola asuh tadi menurunkan karakter orang tua itu seperti apa yang dialami oleh Yesus ini. Jadi di dalam Amsal 22 ayat 26, tanggung jawab yang orang tua itu adalah mendidik anak-anak. Jadi mendidik anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Jadi bukan semata-mata tanggung jawab gereja, tapi antara orang tua dan gereja bersinergi ya, ada kerjasama yang baik, tapi jangan memunculkan dualisme antara gereja dan orang tua. Jadi harus bekerja sama dengan baik, tapi tanggung jawabnya untuk mendidik anak itu tetap ada pada diri orang tua. Jadi jangan pernah menyalahkan kalau anaknya berperilaku tidak benar, lalu menyalahkan begini, apa kalian itu sudah di gereja setiap hari, sudah di gereja, tidur di gereja, makan di gereja, ya hidup di gereja, tapi hidupmu juga tetap tidak benar. Nggak bisa, karena tanggung jawab pengasuhan itu adalah orang tua. Jadi anak kita mau jadi baik atau mau jadi tidak baik, itu tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Lihat dalam diri kita, apakah pola asuh kita sudah benar terhadap anak kita. Gereja itu hanya membantu Bapak Ibu semuanya, hanya membantu, hanya menolong Bapak Ibu semuanya, supaya mereka juga bisa bertumbuh dengan balance ya, anak-anak kita itu. Jadi kesimpulannya dalam pengasuhan ini, pengasuhan yang orang tua lakukan merupakan tugas ilahi. Ingat, Bapak Ibu mungkin bisa melupakan yang lain-lain, tapi ingat bahwa pengasuhan yang orang tua lakukan merupakan tugas ilahi, bukan sekedar mendidik. Jadi ini tugas ilahi. Jadi ini tugas dari Tuhan untuk orang tua ya. Berarti kalau tugas ini satu saat akan diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan ya. Yang kedua, memang tidak semua anak mampu mencapai standar orang tuanya. Contohnya, kalau kita mengajari mereka berdoa, orang tuanya bisa berdoa 2 jam. Mungkin anak kita tidak bisa mengikuti sampai berdoa 2 jam.
mungkin hanya bisa berdoa 15 menit, 30 menit, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita terus dorong anak kita, terus dorong anak-anak kita sampai dapat mencapai standar apa yang kita inginkan. Terus dorong anak-anak kita itu ya. Jadi kita harus membawa anak-anak itu mencapai ya, di dalam dirinya harapan orang tua itu anak kita terus dibaharui, diubahkan. Dan yang ketiga, tujuan utama yang mesti dicapai oleh orang tua, bagaimana anak-anak mencapai standar yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi bukan standar kita, tapi sesuai dengan keinginan Tuhan. Bagaimana anak-anak kita bertumbuh ya, menjadi anak-anak yang memiliki natur Allah, menjadi anak-anak yang berkarakter kuat, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga menjadi anak-anak yang mampu ya menghadapi berbagai situasi yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh hal-hal yang ada di dunia. Bapak Ibu, kalau kita melupakan tugas kita untuk pengasuhan yang benar, maka dunia yang akan meraih anak-anak kita. Kita akan kehilangan mereka, sehingga satu saat Bapak Ibu akan mencari di mana anakku. Kenapa jadi begini? Karena kita lalai menunaikan tugas yang dari Allah. Bekerja boleh, karena itu memang harus. Bapak Ibu untuk mencukupi segala kebutuhan, keperluan keluarga, anak-anak, Bapak Ibu harus bekerja. Tapi jangan lupakan Bapak Ibu yang sudah dikaruniai anak. Pengasuhan itu tetap tanggung jawab dari Bapak Ibu semuanya. Bapak juga tidak boleh hanya menyerahkan tanggung jawab ini kepada istrinya. Sehingga pada waktu anak-anak mulai komplain, kok papa kok tidak ada waktu dengan saya, papa kok selalu keluar terus. Lalu papanya akan menjawab, kan semua kebutuhanmu sudah kucukupi ya, sekolahmu, kebutuhanmu semua sudah kucukupi, kan papa ini cari uang saja. Tidak bisa seperti itu. Bapak juga tetap punya kewajiban, punya tanggung jawab dalam pengasuhan, pendampingan terhadap anak-anaknya. Kalau tidak, jangan kaget kalau satu saat akan melihat anak-anak kita yang tidak berkarakter. Karena apa? Tidak ada kasih Bapa di dalam. Jadi Bapak Ibu harus bekerja bersama-sama dalam pengasuhan, pendampingan. Bukan lamanya waktu bersama dengan anak-anak kita, tapi kualitas waktu itu yang bersama dengan anak-anak kita di dalam pengasuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan merefresh ulang. Kalau kita mungkin menghadapi anak-anak kita, oh kenapa ya anak-anak kita ini kok sekarang seperti ini. Kalau belum terlanjur, mari cepat kita akan merubah pola asuh kita. Jangan cuek ya. Jangan cuek, jangan kita sudahlah terserah aja, yang penting semua kucukupi. Jangan menyerahkan pengasuhan anak-anak kita kepada uang dan kepada benda. Pada uang, benda itu seperti gadget, seperti apa itu hanya sebuah sarana, tapi bukan itu yang akan mengasuh mereka ya. Tapi pengasuhan tetap ada pada kita. Jadi mari kita akan berikan kepada anak-anak kita yang terbaik. Kalau kita ingin menyelamatkan generasi kita supaya kita tidak putus, baik di dalam keimanan, baik di dalam keimaman, baik di dalam kehidupan finansial ya, karena ada banyak, karena orang tuanya tidak pernah mengajarkan baik, orang tuanya sudah bersusah payah mencari uang, menumpuk uang, yang menghabiskan adalah anaknya. Karena apa? Tidak pernah diberi pemahaman yang benar, tidak pernah diajarkan yang baik kepada anak-anak kita. Tapi mari lewat apa yang sudah kita dengar pada siang hari ini, bahwa Allah ingin ya, di dalam kehidupan kita ada multiplikasi. Kalau ada karakter Allah di dalam kehidupan kita, maka karakter Allah itu akan kita tularkan kepada anak-anak kita, sehingga kita akan menurunkan generasi-generasi yang ilahi, generasi-generasi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita akan kembali melihat di dalam diri kita, apakah kita sudah benar pola asuh kita terhadap anak-anak kita. Kalau belum, mari mulai hari ini, mari kita putuskan bahwa kita sebagai orang tua, aku ingin memberi waktu untuk anak-anakku.
Aku ingin anak-anakku menjadi generasi yang sehat, generasi yang baik, generasi yang diubahkan, generasi yang dipulihkan, dan generasi yang dapat menjangkau generasinya.